Assalamualaikum. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan kita semua selalu sehat. Tetap semangat belajar ya, walaupun kita masih dalam masa pandemi COVID-19. Jangan lupa selalu laksanakan protokol kesehatan, rajin cuci tangan, gunakan masker, dan jangan berkerumun. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang hidrokarbon, struktur, tata nama, isomer, sifat fisis dan sifat kimia dari hidrokarbon, golongan alkana, alkena, dan alkuna. Sebagaimana kita tahu bahwa sumber utama hidrokarbon adalah minyak bumi. Dan dalam kesempatan kali ini kita akan belajar tentang proses pembentukan dan teknik pemisahan minyak bumi serta kegunaannya. Silahkan kalian simak video berikut. Check it out. Hai, aku Patra, berasal dari keluarga petroleum. Aku belajar dan berkembang di industri migas Pertamina. Aku akan terangkan apakah minyak bumi itu, bagaimana tentang pengolahan, distribusi, dan manfaatnya bagi kehidupan kita. Migas berasal dari sisa-sisa jasad organisme makhluk hidup yang tertimbun oleh lapisan-lapisan tanah dalam waktu jutaan tahun yang lalu. Oleh karena tekanan dan panas yang sangat tinggi dan dalam waktu yang sangat lama, jasad organisme pun perlahan-lahan berubah menjadi minyak dan gas. Kemudian, migas ini perlahan-lahan akan terkumpul pada lapisan sedimen berpori dan dikenal sebagai reservoir rock. Gerakan permukaan bumi mengakibatkan lipatan dan patahan lapisan batuan sehingga minyak dan gas dapat terjebak di antara lapisan batuan yang tidak tembus. Lapisan inilah yang kemudian akan dicari oleh para ahli kebumian untuk kemudian dilakukan eksplorasi dan pengeboran. Untuk menemukan lapisan minyak dan gas ini, dilakukan beberapa survei terlebih dahulu dengan menganalisa lapisan batuan jenis tanah. Misalnya, dengan menggunakan teknologi citra satelit, gravitimeters, dan menggunakan getaran seismik. Getaran seismik yaitu menciptakan getaran-getaran yang akan menembus berbagai lapisan batuan dan menangkap getaran pantulan yang terjadi untuk diterjemahkan dan dipelajari lebih lanjut. Meskipun didukung dengan teknologi modern, tidaklah mudah untuk dapat menemukan cadangan minyak baru. Tingkat resiko kegagalan cukup tinggi. Apabila sudah ditemukan sumber cadangan minyak yang prospektif, maka selanjutnya akan dilakukan pembuktian untuk menentukan dimensi dan volume kandungan minyak dan gas. Studi analisa dampak lingkungan harus dilakukan untuk mengantisipasi resiko kerusakan lingkungan yang mungkin terjadi. Pengeboran awal dilakukan untuk membuat lubang yang cukup besar dan tidak jauh dari permukaan. Apabila lubang pengeboran awal ini telah selesai, maka peralatan untuk pengeboran yang lebih dalam dapat dipasang atau disebut rig. Para pekerja selanjutnya melakukan pengeboran sampai kedalaman tertentu dengan prosedur keamanan dan ketelitian yang sangat ketat untuk menghindari terjadinya potensi bahaya. Selanjutnya, dipasang peralatan untuk memproduksi minyak dan gas. Minyak hasil produksi tersebut kemudian disalurkan melalui pipa atau jenis transportasi lain dibawa ke kilang pengolahan minyak. Sedangkan gas hasil produksi disalurkan melalui pipa ke kilang pencairan gas alam atau ke konsumen. Hal selanjutnya adalah proses pengolahan minyak mentah menjadi produk-produk minyak. Minyak mentah atau yang sering dikenal dengan crude oil memiliki warna dan bentuk yang bervariasi, dari yang tidak berwarna hingga yang hitam pekat. Minyak mentah merupakan bahan dasar untuk membuat berbagai produk lain karena terdapat hidrokarbon di dalamnya. Hidrokarbon adalah susunan molekul yang terdiri dari hidrogen dan karbon dengan berbagai panjang dan struktur molekul yang berbeda. Untuk memisahkan bermacam-macam jenis hidrokarbon yang tercampur dalam minyak mentah, maka dilakukan proses pemurnian yang dikenal sebagai penghilangan atau oil refinery.
Hasil minyak dari penggilingan siap untuk didistribusikan melalui berbagai jalur transportasi seperti pipanisasi, kapal, truk tangki, dan depo-depo yang tersebar di seluruh negeri kita. Bahkan hingga ke daerah terpencil pun tetap dapat dijangkau oleh distribusi Pertamina. Begitu banyak pulau-pulau dan provinsi yang terpisah oleh lautan di negeri kita, sehingga membutuhkan manajemen dan struktur distribusi yang handal. Bahkan, Pertamina juga berkontribusi dalam ekspor migas dan petrokimia ke luar negeri. Keunggulan lain Pertamina dalam menyediakan energi lain untuk kehidupan adalah dengan memanfaatkan energi panas bumi. Geothermal adalah energi yang berasal dari panas bumi. Pada kedalaman tertentu, lapisan batuan memiliki suhu yang tinggi melebihi suhu air mendidih. Energi panas ini dapat dimanfaatkan untuk menggerakkan turbin gas dan menghasilkan energi listrik yang dapat digunakan untuk keperluan sehari-hari. Indonesia adalah negara yang memiliki potensi cadangan geothermal yang terbesar di dunia. Namun, saat ini baru sedikit yang termanfaatkan. Sejak tahun 1982, Pertamina telah memproduksi panas bumi untuk menghasilkan energi listrik dan terus berupaya untuk mengembangkannya. Saat ini, Pertamina sedang mengembangkan dan memasarkan produk bahan bakar ramah lingkungan berupa biosolar yang berasal dari campuran minyak kelapa sawit dengan minyak solar. Oleh karena cadangan minyak di negeri kita semakin menipis, maka mulai sekarang marilah kita berhemat dalam menggunakan BBM dan mendukung pemanfaatan energi alternatif untuk kelangsungan hidup kita dan anak cucu kita. Oke, kalian sudah menyaksikan videonya. Sekarang tugas kalian adalah menceritakan kembali secara ringkas dan membuat infografis dalam bentuk gambar tentang pembentukan minyak bumi dan pemisahan fraksi-fraksinya serta kegunaannya. Kerjakan sebaik-baiknya. Insya Allah kita akan bertemu kembali minggu depan dengan dampak pembakaran berbagai bahan bakar dan cara mengatasinya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.